Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita dari tulisannya MC Dik Tanya Demit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kemunculan nenek cucu dari dalam rumah nampaknya tidak disadari oleh Dadang dan Aan. Malah dia merasa heran ketika melihat Dodi yang berlari ke arahnya. Namun dia kembali berteriak dan membalikan badannya dan berlari menjauh dari mereka berdua. Mereka berdua mendengar dengan keras bagaimana Dodi berteriak pada malam itu. Langsung berdiri dan melihat dari kejauhan bahwa Supri sedang berlari menghampiri mereka dengan wajahnya yang benar-benar pucat. "Kenapa tuh? Anak kok tiba-tiba lari?" tanya Aan yang heran dengan apa yang Dodi lakukan. Dadang yang melihat hal tersebut seketika bangun dan berlari mengejar Dodi yang pada saat itu kembali menjauh dari rumah. Dot, kenapa kamu?" Dadang berteriak sambil mengejar Dodi di dalam kegelapan. Namun nampaknya Dodi sudah tidak peduli lagi dengan apa yang Dadang teriakan. Tubuhnya tidak mau berhenti setelah melihat hal yang menyeramkan itu. Dia hanya terus berlari melewati gang hingga ke kampung. Dia ingin segera pulang dan menyelamatkan diri hingga pagi tiba. Dia hanya berteriak kepada Dadang yang berlari mengejarnya. Setelah itu dia menghilang dalam kegelapan dan pergi entah kemana. Gak mau. Aku gak mau menjaga mayat itu. Mayat nenek cucu gerak. Aku melihat tubuhnya berdiri di dekat pintu sambil melotot ke arahku, katanya sambil berlari meninggalkan Dadang yang mengejarnya. Seketika Dadang yang mendengar hal itu langsung terdiam. Dia menghentikan langkahnya karena penasaran atas apa yang dia katakan. Tubuhnya diputar ke arah belakang, membiarkan Dodi yang terus-terusan berlari meninggalkannya dan melihat kembali rumahku dari kejauhan. Dodi, kamu boleh takut, tapi gak gini-gini amat. Kan di rumah ada si Abah Asep, gak mungkin kalau sampai itu mayat bangun, kata Dadang sambil membiarkan Dodi yang terus berlari meninggalkan dirinya pada saat itu. Dadang pun akhirnya kembali. Dia mengambil kembali cemilan-cemilan yang berserakan di jalan, lalu memasukkannya ke dalam kresek dan membawanya ke arah rumah. Aan yang berdiri di dekat rumah hanya terdiam melihat Dadang yang kembali dengan dua kresek penuh cemilan yang awalnya dipegang oleh Dodi. "Kenapa sih Dodi, Dang?" tanya Aan pada saat itu. "Gak tahu, kayaknya ketakutan karena harus jaga jasad nenek cucu. Katanya sih dia lihat jasad nenek cucu berdiri dan melotot ke arahnya sewaktu mau kesini," jawab Dadang sambil menyodorkan satu kresek yang berisi cemilan pada malam itu. Aan yang mendengar hal itu tiba-tiba terdiam sebentar. Tubuhnya langsung berdiri dan seperti berjalan perlahan ke arah pintu. Dia penasaran atas apa yang Dadang katakan. Dia berjalan perlahan dengan kedua tangannya yang sedang memegang tembok seperti sedang mengintip ke arah dalam rumah. Dar! Tiba-tiba Dadang langsung menepuk pundak Aan dengan sangat keras. Dia seperti mengagetkan Aan yang sedang mengintip ke dalam rumah sambil sedikit tertawa. Tentu saja hal itu membuat Aan panik. Tubuhnya tiba-tiba terhentak dengan wajahnya yang langsung berpaling ke arahnya. "Goblok hari kamu, kaget tahu." "Gimana kalau yang nepuk dari belakang itu beneran nenek cucu?" kata Aan yang sedikit emosi kepada Dadang. Dadang hanya sedikit tersenyum sambil tertawa kecil. Aan yang ketakutan tiba-tiba menepuk pundaknya sambil cemberut. "Jangan takut, jasad nenek cucu kan masih ada di sana. Bukannya di dalam kan ada Abah Asep kan yang..." "Loh, jasad nenek cucu kemana?" Dadang yang awalnya tertawa kini tiba-tiba terdiam. Tepat ketika dia melewati Aan dan berdiri di depan pintu rumah untuk melihat jasad nenek cucu yang ada di dalam sana. Raut wajahnya yang tadi sedikit bahagia karena menertawakan Aan yang ketakutan seketika berubah dengan sangat cepat. Mimiknya kini ketakutan. Dia menarik nafas panjang atas apa yang dia lihat, bahkan kedua tangannya pun bergetar ketika dia melihat sesuatu yang nampak berbeda dari sorot matanya. Jasad nenek cucu kini hilang entah kemana.
Yang tersisa hanyalah 2 buah kain jarik dengan motif batik yang tergeletak begitu saja di lantai rumah. Sedangkan jasad nenek cucu yang dibalut oleh kain kafan kini menghilang. Tubuhnya lenyap, sehingga membuat dirinya tidak percaya atas apa yang dia lihat pada saat itu. Aan. Dadang tiba-tiba memanggil Aan yang ada di sebelahnya. Dia berkata sambil melihat ruang tengah yang kosong itu. Wajahnya seperti enggan untuk berpaling ke arah Aan. Seperti ada sesuatu yang membuat dia terus-menerus menatap ke dalam rumah dengan mulutnya yang berkata memanggil Aan pada malam itu. Sedangkan Aan yang nampaknya sudah kesal dengan Dadang hanya duduk kembali dan memakan cemilan yang ada di sana. Aan, sini Aan. Cepet jangan duduk itu. Dadang kembali memanggil Aan yang masih duduk di sana, tapi tubuhnya seperti kaku dan tidak bisa melihat ke arah Aan pada saat itu. Bahkan kini dia mengangkat tangannya dan menggunakannya seperti sedang mengajak Aan agar mendekat kepadanya. Aan, jangan kesel gitu minta maaf kalau salah. Tapi ini ada yang lebih penting ini, cepetan sini. Wajah Dadang semakin tidak karuan. Wajahnya semakin pucat bersamaan dengan keringat dingin yang mulai muncul secara perlahan di seluruh tubuhnya. Aan yang masih kesal pun akhirnya berdiri setelah melihat Dadang memanggilnya terus-terusan. Dia akhirnya berdiri dan berjalan mendekatinya sambil menggerutu tidak karuan pada saat itu. Ada apa sih, Dang? Mau jail lagi ya? Gak mempan, Dang, kalau jail terus seperti... Aan tiba-tiba kembali terdiam. Wajahnya yang awalnya cemberut mendadak berubah menjadi pucat. Bagaimana tidak? Apa yang mereka lihat berdua kini hanyalah sebuah ruangan yang kosong dengan 2 buah kain jarik yang tergeletak begitu saja di sana. Kemana jasad nenek cucu, Dang? Dadang yang mendengar hal itu hanya menggelengkan kepala dengan pelan. Dia benar-benar tidak tahu kemana jasad nenek cucu pergi pada saat itu. Tubuhnya semakin basah akibat keringat dingin yang muncul secara perlahan pada malam itu. Lalu tidak lama kemudian Aan yang masih belum percaya atas apa yang dia lihat, tiba-tiba, Abah Asep, jasad nenek cucu hilang. Aan langsung melepas sandalnya dan naik ke dalam rumah melewati ruangan tengah yang kosong itu. Dadang yang melihat Aan berlari pun kini ikut masuk ke dalam. Dia terlalu takut apabila dia harus sendirian di luar rumah dengan rasa takut yang dia rasakan sekarang. An, tunggu An. Dadang langsung melepas sandal dan langsung menyusul Aan ke dalam rumah. Aan yang panik terus-menerus berteriak, berusaha memanggil Abah Asep agar keluar dari kamar nenek cucu pada malam itu. Bah, jasad nenek cucu hilang, Bah, hilang. Aan terus berteriak. Bahkan kini salah satu tangannya mengetuk-ngetuk pintu rumah dengan kerasnya. Aan benar-benar ketakutan karena jasad yang sudah dibalut oleh kain kafan dan ditutupi oleh kain jarik yang seharusnya ada di tengah rumah kini menghilang. Dadang yang mengikuti Aan dari belakang akhirnya sampai. Dia ikut berteriak memanggil Abah Asep yang ada di dalam sana. Salah satu tangannya terlihat mengetuk-ngetuk pintu itu dengan keras. Bahkan secara tidak sadar, Dadang bahkan memegang gagang pintunya dan membukanya secara tiba-tiba. Meskipun sebuah angin besar tiba-tiba keluar dari kamar itu. Angin yang sangat dingin yang membuat tubuh mereka menggigil dalam sekejap mata. Namun bukan itu yang mengagetkan diri mereka masing-masing. Tapi ketika mereka membuka kamar nenek cucu, Abah Asep yang seharusnya ada di dalam sana kini ikut menghilang bersamaan dengan jasad nenek cucu yang terbaring di tengah rumah. Mereka semakin terdiam atas apa yang mereka lihat. Mereka seakan-akan tidak percaya atas apa yang sudah mereka lihat pada saat itu. Karena jendela yang ada di dalam kamar nenek cucu tertutup rapat. Juga tidak ada jejak dari Abah Asep untuk keluar dari kamar ini ketika mereka sedang berada di luar. Aneh, sungguh aneh. Mereka hanya bisa saling tatap muka, seakan tidak percaya atas apa yang terjadi kepada mereka. Dang, kita sekarang harus ngapain, Dang? Aan dengan wajahnya yang bergetar tiba-tiba bertanya kepada Dadang atas apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sedangkan Dadang dia hanya mengangkat tangannya secara perlahan dan menunjuk ke arah pintu keluar dengan tubuhnya yang bergetar. Seperti mengerti apa yang dikatakan oleh Dadang, Aan membalasnya dengan anggukan. Dan Dadang seketika mengangkat salah satu tangannya yang lain dan mengangkat jarinya seperti sedang menghitung sesuatu. 1, 2, 3. Dadang dan Aan tiba-tiba berteriak tepat ketika Dadang mengangkat 3 jarinya. Mereka berlari dengan sekuat tenaga ke arah pintu rumah yang terbuka lebar. Mereka berdua ketakutan dan ingin segera meninggalkan rumahku yang kini kosong karena semuanya menghilang secara misterius. Namun, blak!
Pintu yang terbuka itu tiba-tiba tertutup. Begitu juga dengan jendela-jendela rumah yang terbuka di sana. Dadang dan Aan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi ketika tahu mereka tidak bisa keluar dari rumah. Apalagi lampu 5 watt yang menyala seisi rumah tiba-tiba mati dengan sendirinya, membuat seisi rumah yang tadinya terang benderang kini menjadi gelap gulita. Hal itu tentu saja membuat Dadang dan Aan semakin ketakutan. Dia semakin berteriak dengan kencang karena seperti terjebak di dalam rumahku yang gelap itu. Teriakan itu menggema ke semua sudut rumah. Mereka benar-benar ketakutan karena di dalam kegelapan itu ada sepasang mata merah yang menyala dan melotot ke arahnya, bersamaan dengan giginya yang tajam yang menyeringai ke arah mereka berdua. Apa yang terjadi di dalam rumahku rupanya belum disadari oleh Pak Andri. Karena ada suatu urusan yang mendadak di dalam rumah, dirinya harus menelpon seseorang mengenai kerjaan, sehingga baru kali ini dia bisa keluar kembali dengan sebuah kresek hitam berisi kopi, gula, dan air panas yang disimpannya di dalam termos. Dia mematikan lampu rumahnya. Bu Yuni bersama anaknya yang kini tinggal di rumah saudaranya yang ada di kota, membuat rumah yang didiami olehnya kosong, sehingga membuat dirinya harus mematikan semua lampu pada malam itu. Terdengar suara pintu ditutup dengan rapat. Pintu yang terbuat dari kayu yang berwarna coklat tua dengan sebuah kunci gembok yang menggantung di pintunya. Pak Andri menyimpan termos yang berisi air panas di dekat pintu, lalu menggembok pintunya sehingga terkunci rapat. Dan dirinya kembali mengambil air panas itu untuk dia bawa ke rumahku. Dia sepertinya tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan Dadang, Dodi, dan Aan, sehingga dia terlihat santai ketika menutup pintu dan menguncinya sebelum akhirnya dia berjalan ke arah rumahku. Hingga dia baru tersadarkan tepat ketika dia membalikkan badannya. Dek, dia tiba-tiba terdiam. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Bahkan termos dan kopi serta gula yang dibawa pun seketika jatuh dan tercerai di lantai depan rumahnya. Pak Andri melihat suatu pemandangan yang menakutkan. Sesuatu yang rasanya tidak mungkin terjadi karena ada Abah Asep yang berjaga di rumahku pada malam ini. Dia melihat nenek cucu berdiri menatapnya di tengah-tengah jalanan kampung yang penuh debu itu. Dengan balutan kain kafan putih yang menutupi dirinya, nenek cucu hanya berdiri layaknya sosok pocong yang sering dilihat di layar televisi. Namun ada yang berbeda dari wajah nenek cucu sekarang. Dia nampak sedih. Tidak seperti dirinya yang memunculkan dirinya kepada warga dengan suara tertawa dan matanya yang melotot tajam. Kali ini wajahnya nampak sedikit menunduk. Pak Andri bisa dengan jelas melihatnya karena balutan putih dari kain kafan yang menutupi tubuhnya sangat kontras dengan pemandangan malam yang ada di sekitarnya. Nenek cucu nampak seperti menangis. Dia tertunduk, bahkan dia meminta tolong kepada Pak Andri pada saat itu. "Tolong, Dri, tolong nenek Dri." Nenek cucu menangis. Dia yang awalnya menunduk kini memperlihatkan wajahnya kepada Pak Andri yang masih terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. "Maafkan nenek, maafkan. Kasih tahu ke Cacep nenek minta maaf. Segera pindahkan tubuh nenek dari sini, tapi bukan tempat yang kemarin." Nenek cucu meminta maaf dan meminta tolong. Wajahnya yang sedih terlihat dengan jelas. Apalagi dengan air matanya yang mengalir sehingga membasahi pipinya pada saat itu. "Maafkan nenek, maafkan. Cepat Ndri, pindahkan tubuh ini. Karena kalau tidak, mereka akan berbuat." Tiba-tiba sebuah angin kencang berhembus ke arah Pak Andri pada saat itu. Angin kencang yang benar-benar sangat kencang, seperti sebuah angin badai yang menghantam kampung dengan kencangnya. Suara angin itu muncul entah dari mana. Suaranya benar-benar bergemuruh sehingga membuat pepohonan yang ada di sekitarnya sedikit bergetar dengan sangat hebat. Bukan hanya itu saja, beberapa rumah warga yang atapnya masih berupa rumbia dan ijuk tiba-tiba terbang dan terlepas dari rumahnya. Angin yang berembus secara tiba-tiba itu benar-benar sangat kencang. Apalagi ketika Pak Andri merasakan hal itu, wajah nenek cucu yang dia lihat tiba-tiba berubah. Wajahnya tiba-tiba menyeringai. Dia tersenyum dengan sorot matanya yang tajam. Air mata yang menetes secara perlahan pun tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh sebuah aura yang membuat tubuh Pak Andri bergidik ketakutan. Suasana itu tiba-tiba mencekam, seperti yang terjadi kemarin malam ketika banyak sekali makhluk yang muncul dan menghancurkan rumah-rumah warga. Pak Andri yang tidak mempunyai keilmuan apa-apa terhadap hal-hal seperti ini tidak bisa berbuat apapun.
Bahkan untuk lari sekalipun dalam situasi tersebut, tubuhnya sudah kaku dan tidak berdaya. Pemandangan sebuah kekacauan kini muncul tepat di depan matanya, bersamaan dengan teriakan-teriakan warga yang rumahnya rusak akibat angin kencang yang berhembus mengelilingi kampung pada malam itu. Tiba-tiba, sebuah kabut turun. Kabut malam yang menutupi kegelapan dengan warnanya yang putih muncul secara perlahan dan menutupi kampung. Tidak ada yang tahu dari mana kabut malam itu muncul. Apakah terbawa oleh angin kencang tersebut atau datang begitu saja? Karena kampung yang menjadi tempat tinggalku bersama dengan nenek cucu tidak pernah ada kabut seperti ini. Pemandangan yang awalnya gelap kini berubah menjadi putih. Rumah-rumah warga yang ada persis di seberang jalan menjadi tidak terlihat akibat pekatnya kabut putih itu. Tubuh nenek cucu yang dibalut oleh kain kafan yang putih membuatnya nampak saru untuk dilihat oleh mata. Namun wajahnya yang menyeringai dan melotot ke arah Pak Andri masih terlihat sangat jelas olehnya. Pak Andri tidak bisa melakukan apa-apa pada saat itu, apalagi ketika kabut itu turun. Ada hantu, tolong, pergi kamu hantu. Muncul suara-suara warga yang berteriak di dalam rumah-rumah mereka yang tertutup oleh kabut. Teriakan meminta tolong itu muncul di berbagai rumah. Ada yang menangis, ada yang marah, ada pula yang berlari keluar dan menembus kabut yang pekat ini. Terjadi sebuah kekacauan yang tidak bisa Pak Andri lihat di balik kabut ini. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena nenek cucu tiba-tiba menghilang. Tubuhnya menghilang dalam kabut bersamaan dengan teriakan-teriakan yang muncul di seluruh kampung pada saat itu. Suasana malam di kampung pada saat ini benar-benar mencekam. Semuanya diteror secara bersamaan. Bahkan tepat di belakang Pak Andri, nenek cucu itu muncul kembali. Kali ini dengan wujudnya yang penuh darah, seperti ketika dirinya ditemukan tidak sadarkan diri di dalam kamar beberapa hari yang lalu. Dia tertawa, menoleh ke arah Pak Andri yang masih terdiam di depan rumahnya, seperti ada sebuah perasaan senang akan semua kekacauan yang terjadi. Tubuh Pak Andri benar-benar tidak bisa digerakkan. Tubuhnya sangat kaku, apalagi ketika nenek cucu muncul tepat di belakangnya. Muncul kembali tangan-tangan yang kurus dan panjang dengan kuku-kukunya yang hitam, yang secara perlahan memegang tubuh Pak Andri dari segala arah. Seperti halnya tangan-tangan itu muncul di mimpi sebelum nenek meninggal pada saat itu. Tangan-tangan itu menyentuh pundak, menyentuh tangan, pinggang, hingga ke kaki. Tangan yang kurus itu terlihat seperti mengusap-ngusap tubuh Pak Andri secara perlahan. Bahkan kulitnya secara perlahan ditusuk oleh kuku-kukunya yang tajam. Pak Andri yang benar-benar ketakutan kini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah pasrah, benar-benar pasrah. Kakinya benar-benar tidak bisa digerakkan akibat rasa takutnya yang memuncak. Yang bisa dia lakukan hanyalah bagaimana dirinya agar bisa tetap sadar di dalam kondisi seperti ini. Nenek cucu yang muncul di belakang sana hanya menyeringai sambil menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Sedangkan tangan-tangan yang pucat itu kini bertambah banyak. Bahkan kali ini muncul di sekitar kepala dan lehernya. Tangan itu muncul di kedua sisi lehernya, seperti sedang bersiap-siap untuk mencekik Pak Andri pada saat itu. Nenek cucu itu kembali tertawa, namun kini di balik tawanya ada sebuah bayangan berwarna merah dengan matanya yang melotot yang ikut menyeringai, seperti sedang mengendalikan nenek cucu di balik bayang pada malam itu. Tangan-tangan itu secara perlahan mencengkram leher Pak Andri secara perlahan. Kuku-kuku panjangnya terlihat seperti menembus kulit hingga kulit lehernya berdarah. Pak Andri hanya bisa menahan rasa sakit itu secara perlahan. Dia benar-benar sudah pasrah. Dia ingin menggerakkan tubuhnya, namun dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Apalagi kini tubuhnya sudah dipegang oleh tangan-tangan yang kurus dan pucat itu, sehingga semakin sulit bagi tubuhnya untuk segera dan menyelamatkan diri. Pikirannya sudah tidak bisa berpikir jernih. Dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan sekarang. Meskipun tubuh Pak Andri tiba-tiba terpental ke tengah jalan, seperti ada sesuatu yang menggerakkannya, sehingga tubuhnya seperti terbang dan jatuh tepat di tengah jalanan kampung pada saat itu. Pak Andri benar-benar kesakitan. Beberapa anggota tubuhnya memar karena menghantam batu jalanan yang keras. Namun, tepat di balik kabut yang ada di belakangnya, tiba-tiba muncul seseorang yang sedang berusaha berlari mendekati dirinya. Seseorang yang tadi menghilang dari dalam rumahku dan muncul begitu saja dari dalam kabut yang pekat itu. Rupanya itu adalah Abah Asep yang sepertinya sedang mengejar jasad nenek cucu yang menghilang dari dalam rumah.
Namun tubuhnya kini berlumuran darah. Beberapa luka sayatan terlihat dengan jelas di lengan kiri dan kanannya. Mulutnya mengeluarkan darah yang kini sudah mengering. Seperti ada yang terjadi pada Abah Asep ketika berdiam di dalam kamar pada saat itu. Pak Andri nampak kaget melihat Abah Asep berlari dengan kondisi seperti itu. Belum sempat dia bertanya atas apa yang terjadi kepadanya, Abah Asep dengan nafasnya yang terengah-engah terlihat sedikit marah sambil bertanya kepada Pak Andri pada saat itu. Pak Andri nampak kaget melihat Abah Asep berlari dengan kondisi seperti itu. Belum sempat dia bertanya atas apa yang terjadi kepadanya, Abah Asep dengan nafasnya yang terengah-engah terlihat sedikit marah sambil bertanya kepada Pak Andri pada saat itu. Dri, kemana jasad si cucu? Pak Andri yang mendengar hal itu seketika langsung menunjuk ke arah depan rumahnya. Tepat di mana nenek cucu itu muncul dengan tangan-tangan yang memegangi dirinya pada saat itu. Namun dia tidak menemukan nenek cucu di sana. Nenek cucu itu kembali hilang bersamaan dengan tangan-tangan tersebut. Tadi di sana, Bah, kata Pak Andri. Abah Asep hanya menggelengkan kepala sambil menggenggam erat tangannya. Dia berkata kembali, aku menjaga mereka agar tidak lepas dari dalam kamar si cucu, tapi aku tidak kuat menahannya lama-lama. Mereka para makhluk itu membawa nenek cucu menghilang, dan aku yakin mereka akan membawa kekacauan di kampung sehingga aku berlari ke sini. Benar saja, ketika aku melihatmu di balik kabut tebal itu, seperti ada sebuah asap hitam yang sedang mengelilingimu, dan aku sengaja menarikmu dan menjatuhkanmu di sini agar kamu terlepas. Rupanya asap hitam itu adalah si cucu yang sepertinya dikendalikan oleh para makhluk-makhluk ini. Pak Andri yang tidak terlalu mengerti atas apa yang dibicarakan oleh Abah Asep tiba-tiba berkata kembali kepadanya. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang, Bah? Aku mendengar suara-suara teriakan minta tolong dari para warga, namun aku nggak tahu harus membantunya seperti apa karena kabut tebal ini menutupi seluruh kampung, tanya Pak Andri yang sedang kebingungan. Abah Asep hanya memegang pundak Pak Andri. Dia berjalan melewatinya dan berkata secara pelan kepada dirinya, aku akan menjaga kampung ini. Kalau misalkan aku mati pada malam ini, cepat cari Cecep, karena mungkin dia sekarang tahu apa yang harus dia lakukan. Jangan sampai jasad nenek cucu berada di kampung ini sampai malam selanjutnya, karena akan lebih parah dari ini, katanya sambil mengangkat salah satu tangannya di atas kepala. Abah Asep tiba-tiba memejamkan mata. Mulutnya bergumam sambil menggerakkan tangannya ke kiri dan ke kanan. Dia seperti sedang melakukan sesuatu di kabut malam yang pekat ini. Kakinya dia angkat lalu dihentakkan dengan sangat kuat. Dia mengambil tanah yang ada di bawah kakinya, didekatkan ke arah mulutnya, lalu bergumam membacakan sesuatu sebelum akhirnya, "Wus." Tanah itu dia lemparkan ke arah atas. Kabut yang menutupi jalan kampung yang lurus itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kabut itu seperti terbelah menjadi dua bagian. Hanya kampung di sisi kiri dan kanan yang masih tertutup oleh kabut tebal itu. Sedangkan jalanan kampung tepat Pak Andri dan Abah Asep berdiri kini terlihat dengan jelas tanpa ada satupun kabut yang menutupinya. Sebuah pemandangan yang tidak bisa dipercaya sebelum mereka melihatnya dengan kedua matanya sendiri pada saat itu. Mata Pak Andri pun terbelalak melihat pemandangan tersebut, karena jalan kampung itu sama sekali tidak tertutup kabut sekarang. Namun sisi kiri dan kanan jalan termasuk rumahnya masih tertutup kabut malam yang tebal dan pekat yang membatasi pandangan mereka semua. Entah apa yang sedang Abah Asep lakukan, namun tidak disangka-sangka. Tepat di ujung kampung, Pak Andri melihat ada yang berdiri dan sedang menatapnya dari kejauhan. Dia tersenyum dengan baju kebaya hitamnya dan kain jarik yang menutupi sebagian tubuhnya. Rambut putihnya yang panjang terlihat jelas bersamaan dengan banyak sekali tangan-tangan pucat yang muncul begitu saja di sekelilingnya. Dia berdiri dengan banyak sekali mata-mata merah yang menyala di belakangnya. Seperti ada puluhan, bahkan ratusan makhluk yang mengikutinya. Para makhluk yang sudah merenggut jiwanya dan kini mempermainkan jiwanya layaknya mainan bagi mereka. Seperti yang mereka lakukan pada malam ini. Andri, ingat, kalau aku mati, cepat cari Cecep. Aku akan menahannya hingga subuh tiba, karena apabila kamu tidak menemukan Cecep dan tidak menemukan solusi atas apa yang terjadi sekarang, maka di malam selanjutnya kampung ini akan lenyap oleh mereka. Abah Asep tiba-tiba berjalan mendekat ke arah nenek cucu. Matanya menatap tajam ke arahnya.
Aku tahu si cucu itu baik, tapi gara-gara kalian yang mempermainkan jiwa si cucu, sampai para warga jadi takut kepada si cucu." Aba Asep terlihat benar-benar marah. Entah apa yang dia lakukan tadi di dalam kamar, namun terlihat dari seluruh tubuhnya banyak sekali luka cakaran dan sayatan dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan ketika dia berjalan, dia beberapa kali meludahkan darah yang ada di dalam mulutnya. Aba Asep terluka parah, dan penyebab dirinya seperti itu bukanlah nenek cucu yang berdiri di sana, namun para makhluk yang ada di belakangnya. Para makhluk yang sedang bersembunyi di balik kabut tebal yang menutupi sisi kiri dan kanan jalan, tiba-tiba menampakkan dirinya. Mereka muncul secara perlahan dengan berbagai bentuk dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Mulutnya menyeringai, seperti sedang meremehkan Aba Asep yang sedang berjalan mendekat kepadanya. Apalagi tidak lama kemudian muncul kembali makhluk yang besar berwarna merah yang ada di belakang nenek cucu. Makhluk dengan pupil mata yang besar dan melotot ke arahnya. Gigi taringnya terlihat jelas oleh kedua matanya. Dia muncul sambil tertawa, dan ketika dia membuka mulutnya, nenek cucu yang sedang berdiri di sana pun ikut tertawa. Namun pada saat yang bersamaan, tubuh nenek cucu tiba-tiba terangkat. Dia seperti melayang dan mendekat ke arah Aba Asep yang sedang berjalan ke arahnya. Sepertinya Aba Asep berusaha melepaskan nenek cucu dari jeratan mereka, karena dia mengangkat salah satu tangannya dan membuat nenek cucu itu terbang secara perlahan ke arahnya. Meskipun tanpa dia sadari, tepat dari kabut tebal yang ada di sebelah kirinya, tiba-tiba, dak! Sebuah tangan besar muncul entah dari mana. Tangan besar itu seketika terbang dan menabrak tubuh Aba Asep yang sedang berjalan di sana. Seketika tubuh Aba Asep terpental dan berguling beberapa kali hingga akhirnya dia menabrak tiang rumah yang ada di sisi kanan jalan. Tubuhnya yang tidak muda lagi membuatnya sangat kesakitan ketika hal itu terjadi, apalagi ketika tubuhnya menghantam tanah dan menabrak tiang rumah dengan sangat keras. Wajahnya mengernyit kesakitan, fokusnya seketika pecah, apalagi ketika masih berusaha untuk berdiri. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul kembali tangan-tangan yang pucat, tangan-tangan dengan kukunya yang panjang. Namun Aba Asep tidak hilang akal. Sambil mempertahankan keseimbangannya, dia kembali memejamkan mata. Mulutnya bergumam secara perlahan, seperti sedang melakukan sesuatu di sana. Meskipun dirinya harus menahan sakit ketika tubuhnya penuh luka seperti itu, dia kembali mengangkat tangannya. Dan kini dia dekatkan ke arah kepala. Kedua telapak tangannya terbuka dengan lebar. Dia mengusap kedua telapak tangannya ke arah wajahnya. Dan tidak lama kemudian, dia menghentakkan kedua telapak tangannya itu ke tanah. Lalu, sebuah angin besar tiba-tiba muncul. Angin besar itu menghempaskan tangan-tangan yang muncul ke tanah dan membuatnya menghilang dalam sekejap, seperti sebuah api di lilin yang ditiup secara perlahan pada saat itu. Apalagi hembusan angin yang kuat itu seketika menerpa para makhluk yang ada di belakang nenek cucu, yang kini berdiri kembali karena belum sempat ditarik sepenuhnya oleh Aba Asep. Panas! Beberapa makhluk yang ada di sana tiba-tiba merasa kepanasan. Kedua tangannya yang kurus dan kering juga berbulu langsung menutup wajahnya. Para makhluk itu tiba-tiba melompat, menjauh, terbang dan menghilang dalam sekejap. Sedangkan beberapa lagi hanya terdiam dan tersenyum, seperti tidak merasakan apapun ketika hembusan angin besar itu mengenai mereka. Rupanya hal tersebut berefek kepada tubuhnya. Dia tiba-tiba batuk ketika dia selesai bergumam dan menghentakkan kedua telapak tangannya di tanah. Tubuhnya semakin lemas. Tubuhnya yang penuh akan luka seperti tidak akan bisa bertahan lama untuk bisa melepaskan nenek cucu dari mereka sambil menunggu aku pulang. Luka goresan batu dan tanah ketika tubuhnya terpental membuatnya terasa sangat perih bagi dirinya. Namun dia sadar, dia harus menahan luka-luka itu meskipun beberapa kali dia harus mengernyit dan menarik nafas panjang atas terasa sakit yang dia terima. Aba Asep sadar, dengan kemampuannya, dia hanya bisa menahan mereka tanpa bisa melepaskan nenek cucu dari jeratannya. Namun apabila dia melepaskan mereka sekarang, dia takut ada warga yang menjadi korban atas apa yang mereka lakukan pada malam ini. Dengan tenaga yang tersisa, Aba Asep kembali mengangkat kakinya dan memasang kuda-kuda. Kedua tangannya didekatkan ke arah dada dengan mulut yang kembali bergumam. Dak, dak, dak. Aba Asep menghentakkan kakinya beberapa kali. Mulutnya terus bergumam dengan pandangannya yang lurus ke nenek cucu dengan para makhluk yang menyeramkan di belakangnya. Tangannya yang awalnya berada di arah dada,
kini ditekan secara perlahan dan naik ke arah leher sambil mengucapkan mantra. Meskipun mulutnya tiba-tiba terbuka lebar, dia mendadak mual dan muntah. Dia memuntahkan cairan berwarna merah sehingga mengotori baju yang dia pakai pada malam itu. Aba Asep benar-benar sudah melebihi batasnya. Tubuhnya terus-menerus memuntahkan darah atas apa yang sedang dia lakukan. Hal itu tentu saja membuat makhluk yang ada di belakang nenek cucu kembali menyeringai, dan diikuti oleh wajah nenek cucu yang menyeringai atas apa yang terjadi kepada Aba Asep. Sepertinya Aba Asep tidak bisa menahan hal ini lebih lama lagi. Luka-luka yang dia terima sangatlah parah. Bahkan jalanan kampung kini penuh dengan muntahan darah merah yang keluar dari dalam mulutnya. Apalagi sepertinya ini adalah akhirnya. Karena tiba-tiba dari arah kanan muncul kembali tangan yang sangat besar, bersiap-siap menghempaskan Aba Asep dengan sangat kuat kali ini. Tangan itu muncul dengan sangat cepat, mencoba menghempaskan Aba Asep yang masih batuk dan muntah atas apa yang sedang dia lakukan. Namun, "Nenek, hentikan nenek!" Sebuah teriakan muncul, tepatnya dari sebuah gang kecil yang tepat berada di belakang rumah Pak Andri. Aku yang baru sampai ke terminal dan melihat kabut tebal menutupi kampungku dari kejauhan, seketika berlari bersama Dani pada malam itu. Aku takut ada sesuatu yang terjadi di sana, sesuatu yang aku khawatirkan selama perjalanan pulang dari tempat itu. Benar saja ketika aku sampai, aku melihat nenek juga para makhluk yang diceritakan oleh Aba Darman yang muncul di belakangnya. Seketika aku berteriak, mencoba menghentikan apa yang sedang terjadi di sana. Aku berlari ke arah nenek, sedangkan Dani langsung berlari ke arah Aba Asep dengan segera. Air mataku secara tidak sadar muncul secara perlahan, karena tidak tega dengan nenekku yang harus seperti ini ketika dia meninggal. Sudah, kalian semua, aku tahu apa yang kalian mau." Aku berteriak tidak karuan di sana, berteriak kepada para makhluk yang ada di belakang dengan sangat keras. Jujur aku merasa ketakutan melihat mereka. Tapi rasa khawatir, rasa sedih dan marah lebih mendominasi tubuhku pada saat itu, sehingga aku merasa tidak peduli memarahi mereka semua. "Besok akan aku antarkan jasad nenekku. Kalian pergi sekarang, menghilanglah dari kampung ini." Teriakanku rupanya dibalas oleh senyuman yang muncul di dalam wajah-wajah mereka. Senyuman yang menyeramkan, seperti sedang ditatap oleh beberapa pasang mata yang siap-siap membunuh lawannya dengan sekejap. Namun sepertinya teriakanku berhasil, karena ketika aku berteriak seperti itu, tiba-tiba, blep, nenek cucu tiba-tiba terjatuh. Jasadnya kembali kosong seperti mayat yang belum lama ini dikuburkan. Tubuhnya kembali dingin, matanya kembali tertutup. Namun ada yang berbeda sekarang. Wajah marah yang terlihat secara berubah menjadi wajah yang dipenuhi senyuman. Mungkin dia merasa bahwa cucunya kini sudah datang, dan kini dia tahu apa yang harus diperbuat atas kematiannya pada saat itu. Para makhluk itu seketika menghilang, bersamaan dengan kabut tebal yang menutupi kampung secara perlahan. Kampung yang awalnya asri itu kini berantakan. Atap-atap rumbia dan ijuk yang ada di beberapa rumah kini berterbangan. Juga dengan bilik rumah yang dijadikan dinding di rumah-rumah mereka kini rusak oleh sesuatu. Para warga bersembunyi sambil memeluk anak dan istri mereka dalam ketakutan yang mendalam. Mereka benar-benar mendapatkan teror yang mengerikan pada malam ini. Aku benar-benar tidak kuasa lagi untuk menahan tangisku sekarang. Sebuah kematian yang seharusnya menjadi sebuah perpisahan kini menyisakan sebuah kejadian yang bisa membuat kampung tempat tinggalku menjadi seperti ini. Aku hanya bisa berdiri, menatap kondisi kampung yang kini berantakan. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Namun Aba Asep yang kini melihatku dalam kondisi kebingungan, tiba-tiba mendekat dibantu dengan Dani yang membantunya berjalan mendekatiku pada saat itu. "Cep, kamu gak perlu merasa bersalah akan hal ini, karena ini semua bukan salahmu." Aba Asep tiba-tiba batuk yang disertai dengan darah segar dari dalam mulutnya. "Aku bersyukur kamu datang, karena apabila kamu tidak datang, mungkin hanya sebagian rumah saja yang masih berdiri di kampung ini hingga pagi menjelang. Sekarang kamu lebih baik membawa nenekmu kembali pulang. Kita membungkusnya dan kita akan langsung melakukan sesuatu agar dirinya tidak mereror warga kampung seperti ini lagi. Seperti yang kamu ketahui ketika kamu pergi ke sana." Setelah kejadian itu, kampung ini begitu hening. Tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada sesuatu yang mencekam kembali hingga subuh tiba.
Para warga yang sebelumnya bersembunyi dengan rasa takutnya yang mendalam, kini secara perlahan-lahan keluar. Tepat ketika kokok ayam pertama terdengar oleh mereka semua. Tubuh mereka masih dilanda ketakutan, apalagi ketika mereka sadar bahwa kondisi kampung yang kini berantakan atas apa yang terjadi semalam. Namun tidak lama kemudian mereka sadar bahwa ada beberapa orang yang menghilang di sana, yaitu Abah Asep, Pak Andri, Dadang, juga Aan, yang tidak ditemukan hingga pagi menjelang. Hal itu tentu saja membuat mereka semua heboh, terutama bagi Ibu Wati yang kini kehilangan anaknya. Dia meminta tolong kepada warga untuk mencari ke setiap sudut kampung. Dia takut bahwa anaknya dibawa oleh para makhluk yang muncul ketika malam tiba. Tapi ternyata seorang warga berlari ke arah warga yang pada saat itu sedang berkumpul. Dia menemukan sebuah surat yang tersimpan tepat di depan rumahku. Sebuah surat permintaan maaf dariku sebelum aku berangkat mengantarkan jasad nenek cucu ke tempat seharusnya. Aku meminta mereka agar mereka memaafkanku, karena aku sudah bingung harus berbicara apa lagi kepada para warga. Aku sudah terlalu malu untuk bertemu mereka secara langsung, sehingga aku hanya bisa berbicara melalui surat yang aku kirim sekarang. Aku juga berkata di dalam surat itu bahwa aku hanya pergi bersama Dadang dan Aan, karena Pak Andri dan Dani harus mengantarkan Abah Asep ke rumah sakit di kota untuk diobati atas luka yang diterima ketika kejadian semalam. Cep, benar di sini tempatnya. Kok hutan lebat gini, Cep? Apa kamu gak salah kalau ini kampung halaman nenekmu? Dadang yang sedang menggotong jasad nenek cucu dengan keranda yang dipinjam oleh Abah Darman seperti heran dengan jalur yang sedang dia lewati sekarang. Dia merasa bahwa tidak ada desa atau kampung apapun di tempat ini selain hanya hutan lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi hingga ke atas. Aku hanya menjawabnya dengan anggukan sambil berkata bahwa di ujung sana Abah Darman bersama beberapa para warga desa Balai Letik sudah menunggu makam bapak yang ada di ujung sana. Aku bertemu dengan Dadang dan Aan ketika mereka sedang terjebak di dalam rumahku dan tidak bisa keluar. Di sana selepas aku membawa jasad nenek cucu kembali ke dalam rumah, aku berdiskusi dengan Pak Andri dan Abah Asep. Aku akhirnya menjelaskan semuanya, siapa nenek cucu, siapa bapak, dan apa yang mereka lakukan hingga seperti ini. Aku juga menjelaskan tentang hilangnya nenek ketika bapak meninggal kecelakaan pada saat itu. Dia datang menjemput jasad bapak dan mengantarkannya ke tempat yang seharusnya, karena kalau tidak, kondisi tempat dia kecelakaan atau tempat dia dimakamkan akan berakhir seperti kampungku yang sekarang, yang diteror terus-menerus sebelum tubuhnya dikembalikan ke tempat asalnya. Apa yang aku katakan pada saat itu membuat Pak Andri tiba-tiba memutuskan sesuatu. Dia berkata bahwa sebisa mungkin jasad nenek cucu harus segera dibawa keluar dari kampung ini. Dan dia juga berkata bahwa dia juga harus mengantar Abah Asep ke rumah sakit untuk diobati. Kita semua harus segera menghilang dari kampung sebelum disadari oleh para warga. Karena Pak Andri takut hal itu akan membawa kepanikan ketika mereka menemukan jasad nenek cucu yang kembali terbaring di dalam rumahnya dengan keadaannya yang seperti ini. Akhirnya Pak Andri menelpon kenalannya yang mempunyai mobil angkutan, lalu menyewanya dan berkata bahwa dia langsung menjemputnya ke rumahku, sehingga aku bisa membawa jasad nenek cucu pada malam itu sebelum pagi menjelang ke tempat yang seharusnya. Hal itu tentu saja membuat orang-orang itu membantuku. Sopir dan kenek yang mengantarku kini ikut membawa keranda yang berisi jasad nenek cucu di dalamnya. Nenek cucu kembali dimandikan dan dikain kafani di rumah Abah Darman ketika aku sampai ke rumahnya di pagi harinya. Lalu Abah Darman meminta beberapa warga untuk membantunya untuk menggali tanah di dekat makam bapak yang ada di dalam hutan. Semuanya begitu cepat. Dadang dan Aan pun ikut membantu karena mereka ingin segera menyelesaikan teror ini dengan segera. Hingga akhirnya jasad nenek cucu kembali dikebumikan untuk ketiga kalinya. Kali ini jasadnya dimakamkan tepat di sebuah makam yang berisi jasad bapak di tengah-tengah hutan yang gelap. Tidak banyak orang yang kini mengantarkannya. Hanya ada aku, Abah Darman, Aan, Dadang, serta sopir dan kenek mobil angkutan yang ikut membantu kita di pagi itu. Nenek cucu kembali dimakamkan. Perasaan sedih dan haru kini tercampur di dalam diriku ketika aku menutup kembali jasad itu dengan tanah hutan yang penuh dengan akar rumputan yang ada di dekatku. Tidak ada bunga, tidak ada air di dalam kendi seperti pemakaman pada umumnya. Semuanya sangat sederhana. Bahkan ketika pemakaman itu selesai dilakukan, Abah Darman tiba-tiba memintaku untuk memimpin doa.
Dia berkata bahwa aku harus memimpin doa sebagai keturunannya yang terakhir. Aku hanya mengangguk dan mulai meminta kepada semua orang untuk mendoakan nenek, bapak, juga orang-orang yang sebelumnya tinggal di tempat ini ketika tragedi itu terjadi, sebelum akhirnya aku memejamkan mata. Meskipun tepat ketika aku memejamkan mata, tiba-tiba, "Terima kasih, Cuk, sudah mengantarkan nenek ke tempat ini." Tiba-tiba aku melihat nenek, melihat sosok bapak, dan orang-orang yang tidak aku kenal muncul dan memenuhi pemakaman itu. Mereka semua tersenyum kepadaku, termasuk nenek dan bapak yang berdiri di belakangnya. "Maafin ya, Cuk, kehidupan kamu akan lebih berat sekarang, soalnya kamu tidak ada siapa-siapa lagi sekarang." "Maafkan nenek, bapak, juga manusia yang ada di sini. Kita ini manusia yang salah, yang harus seperti ini ketika mati. Jadi sepertinya kamu akan hidup di dalam bayang-bayang manusia yang sesat, manusia yang penuh akan dosa. Sekali lagi, nenek minta maaf ya, Cu." Setelah itu nenek cucu hanya berdiri menatapku. Dia tersenyum seperti apa yang sering dia lakukan semasa hidupnya. Senyuman yang menghangatkan dan menenangkan jiwaku. Dan tidak lama kemudian dia tiba-tiba menghilang secara perlahan, seperti ditelan oleh sebuah kabut putih yang menutupi tubuhnya. Namun sebelum tubuhnya menghilang seketika, dia kembali berkata bahwa aku harus hidup dengan sikap yang baik, hidup dalam kesederhanaan, dan jangan menyentuh hal-hal yang bisa membuat diriku seperti dirinya ketika meninggal. Aku tiba-tiba tersadarkan kembali, tepat ketika Dadang dan Aan menepuk pundakku. Mataku yang terpejam kini terbuka kembali secara perlahan, dan wajah-wajah yang aku lihat tadi seketika menghilang. "Cep, ayo pulang, semoga kampung kita bisa tenang lagi," kata Dadang sambil menepuk pundakku setelah pemakaman itu selesai dilakukan. Namun aku secara tiba-tiba menggelengkan kepalaku. Aku berkata bahwa aku sepertinya tidak akan kembali lagi ke kampung. Aku sudah terlalu malu atas apa yang terjadi di kampung setelah nenek meninggal. Aku hanya berkata kepada Dadang dan Aan untuk pulang saja ke kampung tanpa perlu memikirkan nasibku, karena aku akan bertahan kembali dan mencari tempat lain untuk aku hidup. Aku juga berkata bahwa tanah dan rumah yang aku tempati, aku minta untuk menjualnya. Itu semua bisa dipakai untuk mengganti semua kerusakan atas apa yang terjadi di kampung. Aku harus bertanggung jawab atas rusaknya rumah-rumah mereka, sehingga harta yang berupa sepetak tanah dan rumah itu lebih baik aku jual untuk menggantinya. Dadang yang mendengar hal itu sepertinya tidak percaya. Dia bahkan terus memaksaku untuk ikut pulang. Meskipun Aan yang mengerti apa yang aku lakukan, tiba-tiba menahan Dadang dan berkata bahwa dia harus menerima keputusanku pada saat itu. Aku akhirnya ditinggalkan oleh mereka. Dadang dan Aan pamit bersamaan dengan sopir dan kenek yang mengantarkanku pada saat itu. Aku hanya diam dan berdiri di makam nenek, bersama dengan Abah Darman dan beberapa warga yang ada di sana. Entah apa yang akan aku lakukan sekarang, namun yang pasti, aku terlalu malu untuk kembali. Aku lebih memilih untuk menghilang sejenak dan menemukan tempat baru untuk aku hidup dalam kesendirian sekarang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.